Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Shandong, pada 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertolak ke Cina, tim Garuda akan lebih dulu menghadapi Timnas Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober. Indonesia berhasil mengamankan 2 poin dari 2 laga awal melawan Arab Saudi dan Australia, sebuah hasil positif yang menjadi modal berharga. Sebaliknya, Timnas Cina tengah dalam tren buruk. Skuad asuhan Branko Ivankovic ini menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi, kebobolan total 9 gol tanpa mencetak gol ke gawang lawan. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia. Dengan lini pertahanan Cina yang rapuh, pemain-pemain seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen diharapkan mampu mencetak gol dan membawa Garuda unggul di markas lawan, tulis bola.com. Cina juga masih kesulitan dalam urusan mencetak gol. Satu-satunya gol yang mereka dapatkan dalam 2 pertandingan awal justru berasal dari gol bunuh diri lawan saat menghadapi Arab Saudi. Dengan kelemahan di lini belakang dan krisis gol yang dialami Cina, Timnas Indonesia punya peluang besar untuk mencuri poin di laga penting ini. Mampukah Garuda memanfaatkan situasi ini dan meraih kemenangan? Timnas Indonesia harus siap mental menghadapi tantangan baru saat bertandang ke Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ancaman kali ini bukan hanya dari lawan di lapangan, tetapi juga dari teror sinar laser yang bisa mengganggu fokus para pemain. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyoroti ancaman ini dan menyebut tim pelatih sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. Menurutnya, teror sinar laser pernah terjadi saat Bahrain menjamu Jepang, dan kini dikhawatirkan bakal terulang saat Timnas Indonesia bermain di Bahrain National Stadium. Sumarji menyatakan pentingnya memperkuat mental para pemain untuk menghadapi situasi tidak sportif ini. Bahkan, Kedutaan Besar Indonesia di Bahrain sudah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk mencegah terjadinya insiden serupa. Namun, jika teror sinar laser tetap terjadi, para pemain diingatkan untuk tetap fokus dan tidak panik. Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda, yang saat ini berada di posisi keempat klasemen Grup C. Mereka akan berusaha meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kabar terbaru dari Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. FIFA baru saja merevisi pencetak gol Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, gol Timnas Indonesia yang membawa hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada 6 September 2024, awalnya dinyatakan milik Ragnar Oratmangoen. Namun, FIFA telah menggantinya menjadi Sandy Walsh. Gol ini berawal dari aksi individu Ragnar di menit ke-19, sebelum bola mengenai tubuh Sandy dan masuk ke gawang Arab Saudi. Meski sempat menimbulkan perdebatan, baik Ragnar maupun Sandy tidak mempermasalahkan hal ini. Mereka berdua merayakan gol tersebut bersama-sama demi kepentingan Timnas Indonesia. Dengan hasil imbang ini, Indonesia kini mengoleksi 2 poin dan berada di peringkat keempat Grup C. Timnas Garuda akan bersiap menghadapi laga berikutnya melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. FIFA baru-baru ini mengungkapkan penurunan peringkat Australia usai ditahan imbang oleh Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga yang berlangsung September ini, skuad Garuda sukses menahan Australia dengan skor 0-0, setelah sebelumnya menahan imbang Arab Saudi 1-1. Hasil positif ini membawa Timnas Indonesia naik 4 peringkat di ranking FIFA, menduduki posisi ke-129 dunia. Sementara itu, Australia mengalami nasib buruk, kehilangan hampir 27 poin FIFA akibat hasil imbang melawan Indonesia dan kekalahan 0-1 dari Bahrain. Mereka kini turun ke peringkat 25 dunia, menjadikan mereka tim paling merugi pada jeda internasional ini. Menambah kejatuhan mereka, pelatih Australia, Graham Arnold, secara mengejutkan mundur dari posisinya setelah 2 hasil buruk ini. Australia kini menghadapi tantangan berat di laga selanjutnya, dengan menghadapi Cina dan Jepang pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia resmi mendapat hadiah dari FIFA usai tampil impresif dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, yang menghasilkan tambahan poin dan peningkatan peringkat FIFA. Setelah menahan Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan Australia 0-0 di Jakarta, Indonesia mendapatkan tambahan 15,44 poin. Dengan tambahan ini,
Timnas Indonesia resmi naik 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia, seperti yang diumumkan FIFA pada Kamis, 19 September 2024. Peningkatan ini membuat Indonesia semakin jauh dari rivalnya, Malaysia, yang berada di peringkat 132, kini tertinggal 3 posisi di belakang skuad Garuda. Timnas Indonesia selanjutnya akan melakoni 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober, dengan harapan bisa meraih poin lebih banyak lagi. Timnas Cina, yang dilatih oleh Branko Ivankovic, menghadapi tantangan berat jelang laga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 kekalahan beruntun dari Jepang dan Arab Saudi memperburuk situasi di dalam tim. Cina kalah telak 0-7 dari Jepang di laga pembuka, dan kembali takluk 1-2 dari Arab Saudi. Kekalahan ini tidak hanya memicu kritik publik, tetapi juga membuka konflik internal antara pelatih Branko Ivankovic dan manajer tim, Zheng Zi. Media Korea Selatan, Best 11, melaporkan bahwa Zheng Zi marah besar ketika Ivankovic menolak saran untuk mencadangkan pemain Bram Abdueli pada laga melawan Arab Saudi. Ketegangan ini semakin memanas setelah para pemain Cina dikabarkan meragukan taktik yang diterapkan oleh Ivankovic. Cina kini dalam situasi yang genting, dengan konflik internal dan tekanan dari publik yang menuntut Ivankovic mundur. Persiapan yang kacau membuat laga melawan Timnas Indonesia dan Australia menjadi krusial. Kekalahan dalam pertandingan berikutnya, termasuk melawan Timnas Indonesia, bisa menjadi akhir dari karir Ivankovic sebagai pelatih Cina. Timnas Indonesia siap memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan poin penting. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, memberikan tanggapan tegas terhadap sindiran netizen Malaysia, yang mengungkit kemenangan Timnas Malaysia atas Indonesia 5 tahun lalu. Sebuah akun netizen Malaysia, Onefotbalm, menyayangkan Timnas Australia tidak belajar dari Malaysia bagaimana mengalahkan Timnas Indonesia. Mereka bahkan mengunggah video kemenangan 3-2 Malaysia di Gelora Bung Karno. Merespon sindiran tersebut, Justin Hubner, melalui akun Instagram pribadinya, memberikan balasan tajam. Beberapa negara harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada di level kita, tulis Justin. Timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya negara dari ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Timnas Arab Saudi dan Australia dalam 2 laga pertama grup C. Netizen Malaysia mungkin masih mengungkit kemenangan di masa lalu, namun kenyataannya, Indonesia kini sedang bersiap menghadapi tantangan lebih besar, termasuk melawan Jepang pada November mendatang. Performa Timnas Indonesia kini telah mencapai level Asia, siap untuk bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Timnas Indonesia, Justin Hubner, mengungkapkan dirinya mengalami cedera usai tampil dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, Hubner harus menghadapi tantangan lain. Berikut laporan selengkapnya. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 pada 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang tampil impresif dalam 2 laga penting tersebut. Namun, melalui unggahan Instagram pribadinya, Hubner mengungkapkan bahwa dirinya mengalami cedera setelah pertandingan melawan Australia. Dalam unggahannya, terlihat kaki Hubner menggunakan air cast ankle brace untuk mendukung pergelangan kakinya yang cedera. Saya mengalami sedikit cedera dari laga melawan Australia, tapi tidak terlalu parah. Meski cedera, Hubner menegaskan bahwa kondisinya baik-baik saja dan siap untuk pemulihan. Tak hanya Hubner, sebelumnya Sandy Walsh juga mengungkapkan bahwa dirinya mengalami cedera usai tampil di kualifikasi Piala Dunia. Hasil MRI saya baik, namun tetap membutuhkan waktu untuk pemulihan.